Selamat datang Generation di Nas to Catch Up. Barengan sama gua Dimas dan juga ada Nas di sini. Hai. Kita tuh bakal nge-update elu Generation dengan berita-berita yang terhangat yang sedang terjadi di ibu kota kita yang tercinta ini tentunya. Yes, jadi di Nas to Catch Up ini kita akan memberikan berita-berita terupdate di 1 minggu ini. Wah, mantap banget. Untuk berita paling pertama di Nas to Catch Up kita ada apa nih, Nas? Lo tahu dong Citayam Fashion Week. Pasti dong, pasti. Jadi kemarin ini kayaknya ditutup karena banyak artis dadakan katanya. Artis dadakan as in kayak di TikTok kah, dari YouTube kah, atau gimana? Setahu gue sih paling banyak di TikTok ya. Di Asli FYP sih. gue tuh banyak banget artis-artis ini. Di Reels juga tau, di Reels Instagram juga dikit-dikit pasti kejadian-kejadian gitu. Biasanya apapun yang ada di TikTok ada juga di Instagram. Oh iya bener. Gue tuh inget pas awal-awal itu, lu inget gak sih yang orang-orang nanya yang kayak namanya siapa? Nah, itu Terus, mulainya. gitu. Itu mulainya sampai ada si JJ, Kurma, Bonge, Roy dan lain-lain tuh dari situ. Oke. Gitu. Nah, ternyata kan itu rame banget ya di area SCBD itu. Oke. Ternyata tuh sekarang tuh ada yang setuju dan tidak setuju dengan keramaian yang ada di situ. Oke, kita mulai dari yang setuju dulu. Yang setuju karena ya semua orang di situ bebas berekspresi. Betul. Kayak yang sebelumnya nggak ada nih orang datang ke satu area bebas pakai pakaian apapun, sekarang ada di situ. Sampai diapresiasi sama pihak Jepang juga loh. Betul, dan itu terjadi di Jepang juga kan, di Oh. Harajuku itu terjadi juga gitu. Nah tapi yang nggak setuju juga ada. Nah ini nih yang juicy. Gimana? Yang nggak setuju itu katanya karena mereka membuat keramaian yang luar biasa dan juga sekarang mulai kotor areanya. Emang sebenarnya kalau untuk masalah sampah itu gimana ya? Kalau gue bilang pasti kalau ada keramaian pasti ada sampah. Iya, apalagi udah ada mulai jajan-jajanan tuh banyak banget di situ. Lu tau gak sih sempat ada berita ngasih tahu kalau abang-abang Starling sehari itu bisa ngasihin kurang lebih 800 sampai 1 juta. Wow. Sehari. Wow. Gue ngapain di sini sekarang? Gue sekarang sampai mikir kayak apa iya ya? Gue beli sepeda sama kopi-kopi sasetan, gue kayak gitu. Lo jualan juga ya situ ya. Tapi sekarang udah telat gue. Ibarat stok gitu kan. Gue kepengen beli cepet-cepet, udah naik dulu, udah turun duluan. Udah. Nah, tapi kan kemarin sempat ada berita juga ternyata udah ditutup tuh setelah rame banget, setelah banyaknya sampah, terus banyak orang yang tidur sampai larut malam di situ. Ternyata sekarang ditutup. Menurut lo gimana? Di satu sisi sih memang kasihan sih ya buat orang-orang yang udah ngebikin Citayam Fashion Week dari awal sampai segede itu. Betul. Tapi emang nggak bisa dipungkiri emang mereka pun juga ngeganggu ibarat apa ya, ketentraman nggak sih, jalan banyak yang macet akhirnya. Betul. Gara-gara harus ada lewat fashion show yang sebenarnya bisa dipindahkan ke tempat-tempat lain sebenarnya. Sih kalau menurut Disebarin gua. gitu menurut lo? Ada cari tempat yang lebih apa ya, proper lah gitu daripada jalan raya. Tapi lo sempat kesana gak sih? Gua sempet kepengen, tapi akhirnya lewat doang gua. Lu pernah? Gue pengen banget waktu itu, cuman setelah kayak beberapa hari gue lihat ramenya udah nggak masuk akal, jadi gue udah mundur aja deh. Tapi sekarang lu nyesel nggak datang ke situ? Enggak sih. Oh, karena enggak. waktu itu terlalu rame menurut gue. Oke. Siap deh kalau gitu. Oke, nah sekarang kita ngomongin para bintang yang bermunculan dari Citayam Fashion Week. Oh, oke. Nah, tadi kan kita ngomongin tuh dari TikTok keluar tuh nama-nama seperti JJ yang paling heboh ya. Iya. Terus ada Kurma, Ada si Roy. terus ada Mami dan lain-lain lah. Nah, Ada lagi nih karakter baru lagi, Mami. Oke, Gue kayak gak se-update itu orangnya ya. Oke. Iya, dia tuh laki-laki yang berpakaian ya mirip perempuan gitu. Oh, oke. Gitu. Oke, Dan kedapet gue. Dia banyak yang cinta juga tuh di situ. Banyak yang cinta as in ngefans sama dia. Iya, kayak datang ke sana untuk nyariin dia, untuk nyari video sama dia gitu. Oke. Dan ini gilanya ya, para star Citayam Fashion Week ini itu kalau di area situ dari jauh pun mereka lagi duduk tuh di videoin. Oh iya, gue tahu. Iya kan? Bener. Heboh banget. Ada kalau misalnya di TikTok kan ada yang kayak akhirnya ketemu Bonge. Nah. Hehehe. Gitu. Iya, bener. Situasi Citayam Fashion Week. Iya makanya. Gue sempat ngeliat ada siapa tuh namanya, si JJ sama Bonge lagi nongkrong di shootnya jauh banget. Iya. Lu ibarat kayak sniper gitu. Pakai bodyguard kan ya. Kayak di shoot dari atas gedung apa gimana gue nggak tahu tuh. Gue kayak wah ini keren sih ini. Keren banget jalannya pakai bodyguard loh sekarang di situ. Bayangin. Satu sisi kayak ibarat orang zaman dulu. Kalau ingin bisa dilihat
itu dia harus melakukan hal yang extraordinary, Iya, ngebikin perusahaan betul. atau menemukan sesuatu gitu. Iya, nyari stasiun TV gitu kan. Lu bisa make baju jalan di crosswalk, itu orang bisa rela nge-shoot dari atas Betul. gedung. Itu Betul. keren sih, itu hancur Tapi sih, itu editannya hancur banyak yang keren sih, gue akuin. Editannya orang Indo tuh luar biasa ya. sih. Editan? Iya, editan video-videonya. Jadi mereka kayak ngevideoin orang-orang yang catwalk ini. Oke. Itu jadi bagus banget video-videonya. Jadi keren gitu. Oh iya 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 Kayak iya. Tokyo style gitu. Keren keren keren. Oke 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 Iya, oke. iya, iya. Moving on, kita punya berita apa lagi nih? Yang gak bikin kalah heboh itu adalah gimana Kominfo memblokir para platform yang digunakan banyak orang. Not this story. Lanjutin. Yang paling bikin heboh itu adalah PayPal-nya. Oke. Karena PayPal ini kan emang banyak banget yang pakai ya, termasuk Asli. gue. Lu kena imbasnya? Iya, karena Gimana? gue kan ada beberapa endorsan yang dari luar negeri Oke. atau brand-brand luar itu masuknya lewat PayPal. Oh. Yes. Lu ada endorsan dari luar negeri? Ya brand-brand yang universal lah. Dan sekarang udah bisa dicairin atau belum? Kebetulan gue lagi emang nggak pakai platformnya, cuman Oh, oke. harusnya sekarang udah aman ya harusnya. Iya, terkadang ada juga orang-orang yang di komis di Twitter, Yes. komisi buat gambar-gambar, Yes, video betul. editor, Fiverr juga termasuk PayPal kan? Yes, betul. Alright. Jadi banyak Oke. banget. Tapi nggak cuma PayPal, banyak banget apa namanya platform-platform yang lainnya, termasuk platform-platform gaming. Ya, Oh, mungkin iya lo itu. main juga, gue nggak Iya. tahu. Steam, gua kena Ya, di situ, gua kena di situ. ada Steam, ada Dota 2, Benar. ada Counter Strike Go, Asli. Origin. Lu tau gak sih? Gue tuh mendadak kehilangan sahabat gue tuh 7, padahal gue gak ngelakuin salah. Sahabat dari game itu. Iya, iya makanya. Gue kayak, oh iya, gue ternyata sahabatan game doang ternyata ya. Terus jadi menghilang dong. Ini sahabat hilang, lo. udah lost kontak, udah gak ada apa-apa. Kita gak punya Instagram, no. WhatsApp, hilang. Tapi dari 7 platform yang diblokir Kominfo ini, Oke, udah ada yang dinormalisasi atau udah di waive. oke. Jadi hampir semuanya udah kecuali satu, yaitu Epic Games yang masih belum. Epic Games tuh apaan sih? Fortnite kan ya? Gue kurang tahu, gue nggak main game lagi. Oh, makanya, thank God, gak apa-apa, lanjutkan terus Kominfo. I'm kidding. Tapi kalau misalnya Indonesia itu kepengen ke ranah metaverse, Yes. kenapa sih harus diblokir semua website ini? Kan krusial ya. Betul, padahal kan banyak banget yang make. Bisa aja disangsi aja ya nggak sih karena belum Asli. terdaftar. Sih. Betul. Moving on, kita punya berita apa lagi nih? Ini seru banget, pasti banyak banget yang udah nonton dan Oke. mungkin banyak yang belum. Pengabdi Setan 2. Itu nggak tahu, Apa itu? horornya Apa gue gitu. Kalau film-film horor kan gitu, yang lu tau gak sih yang kayak ada rumah hantu yang di atas? Kalau ini lo harus bayangin muka si ibu itu langsung. Wah iya sih di depan itu muka sih. lo. Nah, kok ada itu sih di sini? Ini an, waduh ampun, ini an apa sih namanya? Souvenir dari ibu langsung. Gitu. Gimana? Katanya Mhm. dalam 4 hari pertama ini tayang, Oke. itu udah ngalahin si Desa KKN yang sebelumnya. 4 hari. Yes. Padahal Bukan Ada Desa KKN itu sempat jadi rekor di Indonesia ya buat film terbanyak. Heboh banget kan waktu itu. Wow. Dan 4 Pengabdi hari. Setan ini tayang juga di IMAX. Oh iya benar, yang ada teknologi audio itu ya. Yes, it's actually the first movie di Indonesia dan Southeast Asia yang tayang di IMAX. Oh really? Yes. Lu bayangin gue nonton normalnya aja udah menggelegar banget sebenarnya. Ditambah sama audio gituan. Menurut lo gimana pas lo nonton kemarin? Oke. Jangan spoiler ya, ini Gua kayak nggak spoiler. reaksi aja. Oke, oke nggak boleh spoiler. Oke, Oke, gue bilang di satu sisi gue tuh nggak dikasih napas sama jump scare. Jump scare Setuju after lagi. jump scare after jump scare, gue ngerasa wah ini chaos ini. Lu juga sama ngerasain Iya itu juga? sama, gue udah siap Parah. selimut. Gue nonton premier kan, gue udah siapin selimut biar gue bisa nutupin mata gue. Yang kayak gini-gini. Sejak kapan ada selimut? Ada selimut? Ada di premier ada. Gue harus nyoba sih seriusan. Iya, Ada apa seru lagi di premier? Gue baru tahu ada selimut. Lo bisa tidur kan, bisa nutupin muka lo. Seriusan? Iya. Gue jadi tertarik dah. Gue paling banter inian, mesen tempat duduk tapi di paling atas paling pojok. Kenapa tuh harus di pojok ya? Biarin nggak kelihatan orang aja. Sama siapa ke situ? Ada teman-teman gue. Tapi sama aja, kerjaan gue juga cuma dipegang doang gitu sampai biru gue.
Aduh tuh hancur banget, hancur. Tapi gue ngerasa juga di sini tuh kayak kurang terang gitu menurut gue movie-nya. Soalnya karena setnya kan di satu gedung itu kan. Oh oke, iya Jadi sih. kayak kurang ada penerangan di mata gue gitu selama nonton. Tapi kalau misalnya lu nonton film horor pun emang selalu settingannya gelap kan? Enggak, maksudnya kayak yang pertama menurut gue itu Oh, iya sih. lebih Iya cerah aja gitu. Make sense. Jadi buat lu generation yang nggak suka sama kegelapan, mending bisa direkonsiderasi. Tapi buat lu yang pecinta film horor, gas, ini adalah must watch. Yes, Must must watch. watch banget. Joko Anwar did a good job. Oh ya, nah tahu nggak sih lo, film ini ternyata diproduksi itu 3 tahun Oke. dan lokasi bangunannya ini emang beneran ada di Bekasi dan udah nggak didatengin selama 15 tahun kurang lebih. Bentar deh. Katanya ya. Gua kepikiran sesuatu. Apa? Ini film diproduksi 3 tahun. Yes. Gua beda 2 bulan 3 bulan dari sekarang aja bentuk gua udah berubah. Lu bayangin setting pertama nih. Oke, kita action gitu kan. Lu di shoot gitu kan. Lu kecil gitu kan, lari-lari. Terus tadi di scene berikutnya itu gara-gara di shoot udah 3 tahun yang lalu, bentuknya beda. Kayak udah bewokan Tapi gue gitu. nggak tahu ya kayak syutingnya 3 tahun atau kayak proses pembuatan filmnya in total Oh bisa iya, jadi ya kan? benar. Gara-gara ada editingnya juga. Betul. Terus ada penata kostum, penata all musik that. gitu. Iya, Yes, benar. yes. Tapi lucu gak sih? Apalagi buat anak-anak yang umur 8 tahun. Kenapa tuh? Kan 3 tahun 9, 10, 11 itu beda tuh bentuknya. Iya, Itu beda udah dewasa tuh rasanya. Iya, makanya. Itu lucu sih, tiba-tiba bewokan. Edisi musik ini sekarang. Jadi- musik Indo ya. Musik Indo tapi lagi ada yang reunian nih katanya. Katanya JKT48 baru mengadakan konser 10 tahunnya dengan 122 member in total. Bentar, 122 member. Yes. Kita lu bayangin gak sih konser artisnya 122 orang. 10 generation. Lu duduk di bawah kan? Lu pasti duduk di bawah kan, di ibarat kan ada stage-nya di atas. Yes. 122, lu mau lihat yang mana? Ibarat kameramen juga bingung kan pasti kan? Tapi Apa yang banyak bisa- pasti yang udah ngenalin gak sih? Kayak orang-orang yang suka FX tuh pasti udah tahu kan. Oh iya, oke ya, tapi 122. Yes. Nyanyi 122. semuanya, nyanyi. Nyanyi, nari. Nari dan Tapi nyanyi. seragamnya katanya beda-beda setiap generasi. Oh iya benar sih, benar. Oh, setiap generasi beda. Yes. Nyanyi 122. Yes. Jadi si Adisti Zara ada, Oke. Haruka ada, Ada ini enggak si Nabila? Nabila ada nggak ya? Katanya lagi absen katanya. Lagi Dia absen ya. dulu, iya. Melody Nuramdani juga ada. Oh iya, Melody, bener. Itu udah para pentolan-pentolannya semua itu. Yes. Wih. Jadi katanya acaranya dibuka dengan lagu yang paling heboh tuh Heavy Rotation Oke. dan Aita Kata. Fortune cookie keluar. Pasti ada dong. Ada yang mencinta. Konsernya di GBK. Harusnya sih heboh banget ya. Parah sih. Gua ngebayangin semua pada pakai light stick. Terus lu tau kan goyangan yang kayak gini terus kayak Nah, Kayak gitu-gitu nih tuh. ketahuan nih, suka juga nih. Enggak, gue- Diam-diam gue- kayak FX juga dia. Gue enggak kok. Pas gue buka baju gue. Gue ada gituan. Lu pernah nonton film ini gak sih? Pas Power Ranger nih ngelawan musuh yang susah banget. Terus akhirnya Power Ranger dari semua versi keluar. Ada yang versi ninja, ada yang versi samurai, ada versi dinosaurus. Kayaknya beda tontonan nih gue. Sumpah, seriusan itu ada tuh episode jadi Semuanya keluar ya. semuanya di situ. keluar buat ngelawan bos itu. Nah, ini berarti versi Versi JKT48. JKT48 nih, gue udah kayak keren banget. Seru banget, pasti Konsep. seru banget. Pasti fansnya tergila-gila banget ya nonton di situ ya. Iyalah, Spider-Man 3 orang nonton miliaran. Iya, betul. JKT48 122. Member, yes. Yang nonton berapa ya? Bayangin, gue gak ngerti lagi, semua gue speechless. Satu member ada taruhlah yang ngefans ada 100 atau 200, 300 orang. Pasti lebih lah. Kayak Lebih. Zara pasti. Bener, udah. 47.000 1M gitu kan. Iya. Dikali iya. 122. Gokil. Pikirin, apa yang lu dengar coba? Apa? Lu bayangin kan kayak dari 122 orang plus semua orang yang karena kangen ingin bertemu idolanya lagi. Betul. Gua Iya. Apalagi kalau kayak Zara kan udah beda nih, sekarang dia di entertainment udah jadi pemain film. iya, dan pemain lain-lain. film, bener. Pasti kan kangen banget orang-orang ngeliat dia nari lagi, nyanyi lagi kan. Oh iya bener juga ya, dari Iya Gen lah. 1. Betul.
Oh 10 wait, generasi. iya kan bisa ada graduation ya kan? Yes. Oh iya. Oh iya, gue baru nyadar. Gue nyesel udah gak ke situ. Coba kalau gue datang, gue bakal bisa mendapatkan sebuah euforia yang jarang gue lihat. Ampun, oke. Kita sekarang bakal lanjut lagi ke berita-berita K-pop ini, kayak bau-baunya K-pop nih kita. Yes. Ini ada K-pop Girls Generation Oke. atau SNSD. Ya, mereka itu akan comeback dengan album Forever One. Oke. Yes, dan mereka ini semua penggemarnya lagi heboh banget karena selama ini 8 member ini terpisah-pisah nih, ada di 8 agensi yang berbeda-beda. Oh, dikarenakan lagi solo karir. Yes. Oke. Tapi mereka akan kembali lagi. Wah, ini seru sih, Yes. seru sih. Lu ingat gak sih zaman-zaman pas One Direction kemarin? Yes. Pada pecah. Terus lu ingat comeback-nya gak? Emang sempet comeback? Emang gak sempet comeback sebenernya. cuman ngebikin lu heboh ya. Sempet ada yang konser ya di Jakarta ya, salah satu membernya. Oh, Adik wait. gue nonton, gue lupa namanya siapa ya. Salah satu member One Direction. Yes. Di Jakarta. Di Jakarta. Sejak kapan? Makanya gue juga bingung kok nggak heboh Nggak newsnya. gong ya? Iya. Demi apa? Beneran. Gue jadi Tapi kepengen nyari. kata dia emang beli tiketnya 3 tahun yang lalu. Sumpah. Jadi udah sold out duluan gitu loh. Di Jakarta. Di Jakarta. Beli tiket 3 tahun yang lalu. Yes. Baru Louis ya apa siapa ya? Gue lupa deh. One Direction member. Gue penasaran gue. Ini dari K-pop jadi One Direction sekarang kita. Oh ya, ini gara-gara SNSD sebenernya. Jakarta. Oh iya, Louis, Iya bener. kan? Si Louis Tomlinson tuh. 14 Betul kan? Juli lalu. Yes. Dan kayak nggak ada yang tahu gitu loh. Gak ada yang gimana. tahu, gue gak tahu. Gak tahu kan waktu Juli bukannya, bahkan gambar aja gak ada. Ada fotonya dia di Soekarno Hatta. What? Karena kayak lagi Juli itu lagi rame Justin Bieber gak sih? Justin Bieber inian kan? Iya, Justin Bieber akhir tahun ya akan datang. Di Soekarno Hatta. Coba Demi lihat. apa? Tuh. Demi apa? Dan gambarnya cuma 2 loh di Google. Di Google cuma 2. Iya, beneran ada, tapi lucu banget, nggak heboh sama sekali. Oke. Nah, Oke. itu terus ada juga Blackpink yang akan comeback lagi di September ini, September mendatang. Ini pasti diantisipasi nih. Yes, ini debut ke-6 member Blackpink membocorkan mereka akan ada lagu di album Pink Venom. Bentar. Ini itu semua membernya ngebikin, Yes. bukan solo-solo lagi. Enggak, kalau Blackpink sekarang semuanya jadi satu. Oh, kan kemarin kan sempat ada si Jennie. Yes, Terus tiba-tiba jadi Lisa. Terus ada si itu kan Lisa satu lagi yang belum. Iya, siapa yang namanya? Ku ingin Bahaya nih. menangis. Maaf ya fans Blackpink, Oke. tapi gue actually enjoy sih lagu-lagunya. Jisoo. Jisoo ya. Yes. Jisoo kayak ada juga deh. Pokoknya belum kan? setahu gue semuanya ngeluarin lagu deh. Tapi kayak Jisoo belum. Oh, belum ya? Kan Lisa ngasih 2 lagu. Terus si Jennie ngasih 1 lagu. Terus si Rose tuh ngasih 2. Oh, oke. Iya. Ada apa dengan Jisoo? Nah, ini dia. Gua nggak tahu karena tiba-tiba ke-skip langsung jadi ramean lagi. Kalau gue jadi Jisoo sih gua nggak suka sih, gue nggak mau sih. Nggak mau ya? Nggak mau. Kenapa gua. tuh? Karena nggak ada guanya, gue harus ada guanya gitu. Oh, Gue harus oke. ikutan di semua gitu, kayak orang ngelakuin apaan, gue ikutan. Orang lompat ke dalam jurang, gue ikut juga. Oh, oke. Lo harus bareng-bareng gitu ya? Solid, gue orangnya solid. Iya. Nama judulnya tadi apa? Pink Venom. Yes, Pink Venom. Aduh. Tuh. Lu pernah ini nggak? Pink Lady, lu tahu nggak Pink Lady? Enggak, apaan Pink Lady? Ada minuman di Cibubur. Gue tinggal di Cibubur tapi kok gue gak tahu ya. Oh, lu tinggal di Cibubur di mana tuh? Lu nggak tahu Pink Lady? Itu pokoknya warga Cibubur tahu udah harusnya. Oh iya, Lu apa tanya-tanya. itu Pink Lady? Jelasin dong, kalau secretive gitu. Oh, kok kayaknya bahaya ya? Iya tuh bahaya, itu sebenarnya alkohol gitu. Oh, oke. Iya, oke, oke. gue gak enak gue ngomongnya. Oke, I see. Iya gitu. Anyways, Blackpink ini juga akan konser. Oke. Salah satunya di Jakarta tahun depan Maret 2023. Maret 2023. Yes. Lu bakal beli? Kalau dapat gue beli. Waduh. Tapi gue nggak mau yang fight banget karena gue bukan fan gede-gedeannya mereka. Karena banyak juga konser-konser yang bakalan datang tau Nas. Betul. Ada Justin Bieber. Yes. Ada Heads in the Clouds. Ada ini yang band jadul itu tuh. Bukan jadul-jadul banget sih sebenarnya, inian The Script. Oh. Wah. Lo bakal nonton tuh kayaknya ya. Gue udah gak ada duit sih kayaknya. Gue sekarang udah gak ada duit sebenarnya Tapi Mas. Justin Bieber lo nonton?
Kalau dapat dari sini. Mau dong sih. Kalau dapat dari sini gue ikut, kalau enggak sih Boleh gue. dong sih. Gue Gue kemarin udah sempet Nge-war. fight, Tapi nggak dapet. tapi nggak dapet. Sebenarnya kalau nge-war pun, lu tau gak sih warga-warga Twitter tuh terkadang ada yang naikkan harga, yang dia beli 3. Iya, cuma gue udah nggak Dijual mau 2. kalau udah tangan kedua gue nggak mau. Oh, kenapa? Soalnya harganya udah dimainin banget. Kirain gue gara-gara bau. Oke deh kalau gitu. Nah, beda lagi ya. Hampir gue. Oke deh. Moving on, kita punya berita apa lagi nih? Jadi di sini ada kasus pesulap merah versus Gus Samsudin. Wah, ini seru nih berita ini, seru. Lo udah denger ya? Udah denger. Nah, jadi katanya si pesulap merah ini menjadi sorotan karena berseteru dengan Gus Samsudin setelah membongkar truk sulap dukun berkedok agama, mencuri perhatian publik. Gimana ya kalau gue bilang, di satu sisi emang nge-call out seorang so-called scammer tanda kutip. Itu kan sebenarnya kayak emang ya itu udah salahnya dia. Tapi lu tau gak sih lanjutannya apaan? Si Gusnya ini itu ngelaporin ke polisi bahwa itu tuh adalah pencemaran nama baik. Iya, soalnya dia dikabarinnya yang buruk. Yang gitu buruk kan. Nah, gue masih nggak masuk akal tuh satu. Di saat kayak lu melakukan kesalahan, lu di call out terhadap kesalahan itu, terus lu bilang itu adalah pencemaran Tapi nama baik. dia sadar gak sih dia membohongi publik? Dia tuh dia tuh selama setahun ke belakang dia tuh pernah ngomong kalau semua hal yang dia lakuin itu sebenarnya cuma buat hiburan. Dia pernah ngomong Kayak begitu. Oh no. Tapi anehnya lagi nih, Yes. setiap dia bikin YouTube video, nah video itu pasti dibilang kayak nyata, bla 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 bla. Oh iya. Nyata, Iya. nyata gitu. Iya, Yang iya. ngebikin kayak kenapa lu kalau lu udah bilang ini rekayasa, kenapa lu bilang itu ada nyatanya? Jadi dia tetap untuk orang yang nggak percaya bagus, tapi untuk yang percaya lebih bagus. Wah, ya makanya. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin ini bisa dikaitin juga sama placebo effect sebenarnya. Efek dong. Efek. Oh, sorry banget nih. Efek. Apa tuh placebo effect? Lu pernah gak sih ngerasa kayak lu tuh lagi kebelet untuk ke kamar mandi, terus tiba-tiba ibu lu atau teman lu bilang, ambil batu Nas, ambil batu. Kayak disuruh genggam ya. Iya. Nah terus tiba-tiba pas lu megangin batu itu tiba-tiba hilang. Yes. Atau mungkin lu pernah nih kayak lu sakit apa gitu, terus tiba-tiba nih air udah ini datang dari cucu ini, Iya, misalnya iya. apa gitu. Iya, iya, Terus iya, itu iya. udah hilang. Iya. Itu is on your head. Mindset aja ya. Mhm, Yes. Tapi ini kan Indonesia. kayak gini sebenarnya nggak cuman ini ya. Masalahnya kayak banyak deh, ada di beberapa daerah-daerah tertentu juga pasti banyak yang percaya hal-hal. Emang biasanya kayak ada yang gini. kayak empuk-empuknya gitu Betul. tuh. Tapi satu sisi kayak buat yang believer pun juga gue juga gak enak, karena itu ya kepercayaan mereka Betul, juga betul, kan. betul. Gue gak enak buat gimana-gimana Betul, gitu. betul, Cuman betul. 2022 Iya. udah ada mobil listrik, Yes. mobil jalan sendiri, Betul. udah ada pistol laser. Yes. Indonesia sampai sekarang. Dimana Elon Musk lagi mikirin innovation selanjutnya apa? Aha, kita lagi mikir apakah ini trik sulap atau asli. Aduh, ampun dah. Gua sebenarnya agak gimana banget nih di Nas to catch up buat berita yang ini. Kenapa tuh? Agak deg-degan, tapi lu bawain dulu dah. Aduh, gue agak deg-degan gitu. Berita yang satu ini tentang monkeypox atau cacar monyet. No, oke. Aduh, ini agak serem ya, karena ya secara kita baru selesai post pandemi nih sekarang. Jadi kayaknya masih agak trauma dengan apa yang terjadi kemarin dengan COVID. Of course. Tapi ada lagi nih namanya monkeypox atau cacar monyet. Bisa dijelaskan sedikit monkeypox itu gimana? Cacar yang satu ini sebenarnya kayak chickenpox, kayak cacar biasa. Cuman bedanya yang ini tuh dari atas ubun-ubun kepala udah ada sampai di kaki kita itu penuh dengan monkeypox ini. Nggak bisa lagi di belakang telinga nggak kena, itu udah nggak ada. Udah nggak bisa. Udah fix semuanya kena. Satu badan. Ya Tuhan. Dan udah ada suspek di Indonesia sayangnya. Udah berapa? Nah, jadi pertama itu sempat kedengeran ada berita ya di Jawa, kalau nggak salah Jawa Tengah. Iya. Tapi berita itu sempat hilang. Oke. Tapi berita yang paling terupdate itu udah ada 11 suspek katanya di You Indonesia. gotta run. Itu di mana, di Jawa Tengah? Kayaknya tersebar deh. Oh no. Iya. Oh no. Tapi katanya ya, ini cuma bisa menular kalau si pasiennya ini udah bergejala. Gue nggak tahu itu maksudnya apa ya. Apakah harus menetas dulu Aduh, atau Tuhanku. harus sakit panas atau gimana, itu gue nggak paham. Gue masih pengen nikah. Gue masih Cie. pengen jalan-jalan dulu keliling dunia.
Baru kena chickenpox. Baru kena monkeypox. Itu terserah dah gitu. Gue masih banyak to-do list gue. Tapi menurut lo ini akan menjadi kayak COVID atau enggak? Kayak gue bisa bilang jadi pandemi bisa tahu sebenarnya. Karena gue pernah ngeliat kan di internet foto-fotonya juga gitu. Nggak ada fotonya kayak orang kayak masih ketawa-ketawa gitu kena monkeypox gitu kan. Orang kena monkeypox, gue liat fotonya sedih banget gitu. Iyalah pastilah. Lu pas ngejalanin pandemi, semua event ditutup. Betul. Iya kan, mall ditutup. Betul. Sekolah mau itu universitas, SMA segala macamnya pun juga ditutup, semuanya online. Emang pasti para murid pada senang, yeay online, gak harus bangun pagi. Tapi di satu sisi buat kita lu, betul. gua, kan kita butuh buat nyari duit juga kan. Betul. Ekonomi jatuh. Yes. Libert lagi naik nih, monkeypox masuk. Yes. Dan yang lebih serem apa? Kalau COVID kan nggak kelihatan ya, nggak ada gitu wujudnya di tangan kita. Oh iya bener juga. Kalau monkeypox berarti semua orang jadi kayak. Iya bener ada aftermath-nya juga ya. Iya. Bener juga. Jadi titik-titik di mana-mana. Gua bilang sih kayaknya buat yang berencana untuk perawatan diri. Yes. Kayak tahan dulu duitnya. Iya sih, buat investasi nanti di depan apabila itu sudah terjadi baru bisa di fix. Iya gak sih? Jadi tunggu dapat monkeypox dulu nih kan. Iya, benar. Tapi jangan sampai. Janganlah, semoga aja nggak tersebar ya. Semoga ada bantuan dari pemerintah atau gimana. Betul. Semoga terhentikan secepatnya. Artinya bakal ada injeksi lagi ya? Ya, and I'm okay with that, to be honest. Lu udah berapa? Udah 3 artinya kita. Udah 3, ada 4 ya? Gue udah 2 kali booster. 2 kali booster? Yes. Oke. Belum Lo? lagi ntar. Lo? Gue gak percaya COVID tau. Gak, canda. Gue bercanda. Dan untuk berita terakhir di Nas to Catch Up, beritanya gimana nih Nas? Nah, kalau yang ini datang dari mantan menteri kita, Oke. Pak Roy Suryo, yang ya kemarin beritanya dia tuh sempat nge-retweet ya suatu unggahan yang menyinggung ke pemerintahan. Oke. Jadi dia dikasih ancaman UU ITE karena dia menyinggung itu. Dan dia katanya sih nih bakal dimasukin penjara selama 6 tahun. Demi apa? 6 tahun? Ancamannya ya, iya. What? I know. Oke. Sebentar. Dia itu nge-retweet, ya retweet sebenarnya dia nggak ngebuat tweetnya kan? Enggak. Tapi dia menyetujui akan tweet tersebut. Yes. Itu artinya bisa kena undang-undang UU ITE. Nah, gue nggak ngerti nih, apakah karena dia mantan menteri atau karena unggahannya itu? Kalau misalnya karena unggahannya, wah ini kayak bahaya sih, Pak. Harusnya yang nge-tweet juga kena. Makanya, ini bahaya. yang nge-tweet kena, yang nge-retweet kena. Iya. Belum lagi kalau misalnya retweetnya kena, taruhlah yang nge-retweet ada 2.000 orang. Nah, lu bayangin sel-sel di luar sana. Tapi kan mungkin karena juga si mantan menteri ini pasti punya followers yang gede juga kan. Oh iya benar sih. There's a reason juga sih di situ. Benar. Intinya generation, hati-hati kalau lu mau nge-tweet atau nge-retweet dikarenakan yang apa ya kita bisa bilang ya? Berkedudukan aja. Bisa kena. Gimana? Aduh maaf. Jadi kena ginian ya. Tapi bukan Twitter doang sih, menurut gue kayak semua sosial media itu sangat sensitif ya, apapun yang kita upload itu harus sangat berhati-hati. Jejak internet itu selalu ada dan akan menghantui. Please. Betul. Kalau misalnya cowok lu minta aneh-aneh malam-malam, please nggak usah, langsung di-exit. Big no. Okay, thank you guys so much for watching Nuts to Catch Up with us. And yes. I'll see you guys next week. Let's go.